Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Anis Hukama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A dengan NIM 530202100041. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas beserta penafsirannya. Namun sebelum kita membahas tentang tafsiran surat Al-Ikhlas, mari kita melantunkan surat Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Dia tumpuan harapan, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Al-Ikhlas secara bahasa berarti suci atau murni. Sedangkan mengapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena surat ini menggambarkan tentang kesucian, kemurnian, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama surat Al-Ikhlas berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Tujuan utama kehadiran Al-Quran adalah untuk memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesakannya dan patuh kepadanya. Dengan surat ini, memperkenalkan Allah dengan perantara memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang pada waktu itu yang selalu bertanya mengenai Tuhan yang Nabi Muhammad SAW sembah. Karena pada waktu itu masyarakat jahiliyah selalu menanyakan, wahai Muhammad, siapakah sebenarnya Tuhan yang engkau sembah? Lalu turunlah ayat ini dengan mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, jawablah orang yang selalu bertanya kepadamu bahwa Tuhan yang wajib wujudnya dan berhak disembah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan di dunia ini, di bumi ini yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain yang menegaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Tuhanmu yang wahid, yang esa. Dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lanjut ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah tumpuan harapan. Jika ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang zat, sifat, dan perbuatan Allah, maka ayat yang selanjutnya ini menjelaskan tentang kebutuhan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah tumpuan yang dituju oleh semua makhluknya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan kita, dan kepadanya lah kita bergantung segala sesuatu. Dalam suatu riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa As-Samad memiliki arti tokoh yang telah sempurna ketokohannya, mulia dan mencapai puncak kemuliaan, yang agung dan mencapai puncak keagungan, yang penyantun dan tiada melebihi santunannya, yang mengetahui lagi sempurna pengetahuannya, yang bijaksana dan tiada cacat dalam kebijaksanaannya. Ini membuktikan bahwa Allah adalah zat Tuhan yang Maha Esa, yang agung serta kokoh. Untuk salah satu contoh, jika kita adalah makhluk yang sangat bergantung kepada Sang Khalik, yaitu ketika kita berdoa, itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan kita perlu tumpuan. Tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang selanjutnya, lam yalid wa lam yulad.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jika ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah dan Allah adalah tempat bergantung dan tempat tumpuan para makhluknya, maka ayat yang ini membantah kepercayaan orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sangat tidak wajar dan tidak pernah pula beranak maupun diperanakan. Ini artinya bahwa Allah tidak memiliki ayah, ibu maupun anak, karena tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, Allah sebagai tumpuan harapan makhluk-makhluknya. Ayat ini kembali menegaskan dan menafikan segala sesuatu yang menyamainya, baik sebagai ibu, bapak, maupun anak, dengan menyatakan tidak ada sesuatu apapun, baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan yang setara dengannya, dan tidak ada pula yang menyerupainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.